Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama Kaizen channelnya seputar aplikasi, software, tips dan trik seputar internet dan cara mendapatkan penghasilan dari internet. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan cara ataupun sedikit panduan bagaimana membuat sebuah website berita dengan mudah ya. Jadi saya akan berikan cara-cara membuat sebuah website berita bagi pemula. Sebelum kita melanjutkan panduan cara membuat website berita, silakan Anda like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru lainnya. Website berita saat ini banyak diminati ya bagi para blogger, karena cara pembuatannya juga mudah, beli domainnya juga mudah. Namun website berita ini banyak sekali saingannya ya, karena banyak konten kreator berita ataupun para blogger yang di luar website resmi ya, di luar website resmi memiliki ataupun membuat website berita. Nah, untuk website berita ini kita tidak bisa mengandalkan SEO ya, ataupun search engine optimization, karena emang kalau di website berita ini sifatnya kita menyampaikan berita-berita terbaru ya, berita-berita terbaru dan berita viral, dan ini tentunya kalau kita mengandalkan keyword ataupun kata kunci ini akan sedikit sih ya fungsinya, karena orang juga tidak akan mungkin bisa jadi sih, tapi sedikit kalau orang mencari di Google misalnya orang pembunuhan, berita pembunuhan di mana gitu ya, ini jarang sih, biasanya mereka langsung menuju pada websitenya. Nah, jadi untuk website berita ini kita juga boleh dikatakan itu saingannya berat ya, karena semua kata kunci ataupun semua keyword ataupun semua list itu sudah banyak di ini sama website berita populer ya, kayak Kompas, Tempo dan lain-lainnya. Misalnya kita juga mencari misalnya berita kata kunci berita terkini nih, kita cari di Google Search, nanti yang akan tampil itu juga website-website yang sudah terkenal ini. Jadi kalau website-website seperti website biasa ataupun website dari redaksi lokal ya, dalam arti redaksi-redaksi biasa yang belum populer, itu akan kalah saing dengan website-website yang sudah terkenal. Semua ini biasanya kalau yang dicari kategori berita itu yang akan nongol website besar, dan website besar juga sekarang itu udah bukan hanya lagi
membahas masalah berita ya, dia juga kesehatan ataupun lainnya juga di website besar itu juga ada ya, semuanya udah ada sekarang. Jadi para blogger-blogger biasa seperti saya itu kalau mau bersaing mengandalkan SEO atau mengandalkan pencarian keyword itu akan terasa berat bersaing dengan website yang sudah terkenal gitu ya. Nah, agar kita bisa mendapatkan view dari website berita ini ya, salah satu diantaranya kalau untuk website lokal ataupun website yang kecil itu ya harus rajin-rajin share ya, harus rajin-rajin share berita baik melalui media sosial Facebook, Instagram ataupun lain-lainnya, ataupun bisa share di grup-grup WA. Nah, itu salah satu cara untuk mendapatkan traffic untuk website berita. Kalau tidak dengan cara itu ya kita akan kesulitan mendapatkan traffic, karena apapun nanti kalau yang dicari di Google tentang berita ataupun news itu yang akan ketemu adalah website besar. Nah, makanya kalau bagi kalian yang ingin membuat sebuah blog, kalau mengandalkan pencarian ataupun mengandalkan keyword yang dicari di Google itu, janganlah buat website berita ya. Kalau ngandalin pencarian di Google pencarian itu buat website masalah tutorial ya. Kesehatan juga udah banyak di ini handle sama website berita ya, tapi kebanyakan tutorial. Kalau tutorial itu di portal-portal website besar itu jarang ya mereka membahas secara tuntas. Lalu bagaimana cara membuat website berita ini? Yang pertama yang jelas kita harus punya domain dulu ya. Kita harus punya domain dulu. Nah, untuk cara pembelian domain bisa dilihat di video saya yang lain ya, yang cara membeli domain di Namecheap. Silahkan lihat di koleksi video saya. Di situ saya memberikan cara membeli domain yang banyak pilihan di Namecheap. Lalu selain domain, kita juga harus punya namanya blognya. Kita harus punya blog ini bagi yang mengandalkan ataupun websitenya berbasis blogspot, karena juga bisa juga menggunakan WordPress atau yang lain. Tapi untuk kali ini saya akan memberikan panduannya menggunakan blogspot. Yang pertama ya kalian harus membuat akun dulu ya, akun blogspotnya. Nah, cara membuat ininya juga gampang ya. Setelah kalian masuk di blogspot, kalian tinggal buat aja bikin blog baru. Nah, di blog baru ini kalian bisa bikin judul dan lain-lain. Nah, untuk cara membuat blog awal ini ya sudah banyak yang bisa ya, walaupun pada pertama ini kita masih berbasis blogspot ya, karena belum kita kaitkan dengan domain. Nah, setelah kita sudah membuat blogspot dasar ataupun blogspot website berbasis blogspot, nanti kita akan tautkan ke domain. Nah, seperti ini ya. Ini blog saya yang masih belum pakai domain TLD ya, masih pakai blogspot. Nah, ini kan, ini masih pakai blogspot. Nanti setelah kita sudah
yakin dengan blog kita ini, nanti baru kita kaitkan dengan membeli domain. Dan membeli domain yaitu kalau sudah ini tinggal kita masukkan di setelan, lalu kita cari di ini publikasikan alamat blog. Ini kan masih alamat blogspot ya nanti. Nah, kita akan pakai domain khusus. Nah, ini kita menggunakan domain TLD perakhiran .com ataupun ID ataupun domain-domain TLD lainnya ya. Bisa kalian beli dulu untuk domainnya, nanti baru kaitkan ke sini. Kita buat domain TLD-nya, bukan nantinya tidak akan menggunakan blogspot lagi, tapi sudah langsung teralihkan dengan domain TLD ataupun top level domain. Nah, setelah ini berubah menjadi website dengan TLD ini ya, nah, ini kan ya website saya yang ini alamat blognya yang berbasis blogspot, dan ini domain customnya yang sudah menggunakan top level domain. Nah, lalu setelah kita sudah mempunyai blog dan sudah mempunyai domain, nah yang terpenting lainnya yaitu adalah tema. Nah, untuk blog berita itu kita juga harus bisa menyesuaikan bahwa tema ataupun template yang kita gunakan itu template berita, ya kan, template berita. Kan kita bisa menggunakan template dari template Detik, Kompas, Liputan 6 ataupun template berita lainnya. Lalu apakah bisa menggunakan template yang lain kayak template biasa yang banyak kita jumpai yang untuk postingan artikel? Ya bisa aja, kita juga bisa menggunakan template yang lain, tapi kalau untuk kan lebih elok terlihat itu juga kita menggunakan template seperti template website berita besar ya. Jadi ya kita sedikit niru lah untuk tampilannya seperti ini. Ini adalah template tampilan ini Kompas ya. Ini ini template berita atau tema berita Kompas, tapi memang bukan Kompas terupdate ya. Kalau ya Kompas terupdate kan ininya udah bagus ya. Ya ini template ala Kompas yang ini. Lalu ada juga yang seperti Detik. Ini blog saya yang menggunakan template Detik. Ini yang pakai template ini ya, Detik seperti ini. Ini kanan kirinya bisa kita pasang menggunakan widget untuk iklan mengambang. Ini masih dalam proses pendaftaran di Google AdSense. Ini tampilan menggunakan template Detik, dan banyak pilihan untuk template berita ini ya. Kalian bisa belilah ya, bisa beli di penjual. Kalian bisa cari banyak yang jual template berita. Jika kalian membutuhkan template berita
seperti ini bisa menghubungi saya. Lalu setelah kita membuat sudah punya template-nya, yang selanjutnya adalah mengcustom ya. Yang pasti kita harus mengcustom blog kita. Cara mengcustom blog kita bisa di ini, di tata letaknya. Nah, tata letak ini nanti bisa diatur untuk tampilan-tampilan kanan kirinya. Untuk widget ya, biasanya kalau tata letak ini untuk pemasangan widget ataupun iklan-iklan yang ada di samping dan lain-lainnya. Ini untuk widgetnya. Lalu postingan, tapi nanti sebelum ke postingan yang terlebih dulu kita buat halaman dulu ya. Nah, halaman itu harus kita, untuk halaman ini agar kita bisa mudah diupload oleh Google AdSense, sudah memberikan caranya ataupun halaman-halaman apa aja yang perlu kita pasang di blog kita, yaitu diantaranya adalah sitemap, halaman kontak, about us, disclaimer, term of service, privacy policy. Nah, ini halaman-halaman yang harus kita pasang di blog kita. Nah, ini untuk salah satu syarat untuk agar bisa mudah diterima oleh Google AdSense. Lalu kalau halaman sudah kita buat, nah yang selanjutnya adalah yang custom tadi ya, yang custom ini seperti ini. Ini yang tampilan-tampilan toolbar di atas ini ya. Ini cara mengcustomnya, kita di temanya, kita klik di ini setelan, lalu kita cari di tema, lalu sesuaikan dan edit HTML. Nah, kalau untuk cara mengedit HTML mungkin bukan kali ini ya, kayak ini saya belum bisa memberikan panduannya karena ini panjang sekali ya, cara-cara pembahasan pemrograman HTML, karena saya juga autodidak untuk pemrograman HTML. Nanti yang jelas untuk membuat ini ya, halaman-halaman di sini, tampilan tool di sini yang di atas ini. Ini kita yang yang kita edit di sininya ya, di template-nya ataupun di tema, di edit HTML, temanya yang kita edit. Nanti ada pilihannya sih, karena masing-masing tema, masing-masing template itu punya posisi yang berbeda-beda untuk meletakkan ataupun pemasangan toolbar ini ya, ataupun halaman-halaman yang ini yang ada di atas. Dan selanjutnya ini halaman-halaman ini juga harus ada isinya ya. Ini ketika kita akan mendaftarkan di Google AdSense, ini kalau kita halaman-halaman seperti ini yang kita pasang di atas ini, itu harus ada isinya, dalam arti tidak boleh halaman kosong, ataupun ketika diklik nggak ada postingannya. Jadi semua harus ada isinya ya, harus ada konten beritanya, harus ada konten ataupun ada artikelnya ketika kita klik. Jangan sampai begitu di klik di sininya kosong, itu akan mempengaruhi penerimaan ataupun approval dari Google AdSense. Jadi semua yang ada di sini itu harus ketika diklik harus ada isinya, dan arti itu tidak boleh ada link yang mati ataupun broken link. Kalau broken link di dalam postingan itu nggak jadi masalah sih ya. Misalnya di
berita kita ataupun di artikel kita itu ada kita pasang link tapi mati itu begitu katanya linknya sudah nggak aktif lagi, udah mati. Begitu diklik nggak tertautan ke linknya ataupun ke tujuan, itu tidak akan masalah kalau di postingan. Tapi kalau di tampilan seperti ini itu akan jadi masalah saat kita daftarkan di Google AdSense, karena Google AdSense akan menilai bahwa blog kita itu masih dalam pengembangan ataupun dalam pembuatan. Dianggapnya blog kita itu belum jadi. Nah, yang selanjutnya bagaimana caranya kita membuat artikel ataupun postingan berita. Nah, makanya kenapa mudah sih membuat postingan berita ataupun membuat website berita itu, karena bahan-bahannya ataupun postingan artikelnya itu kita bisa mengcopy ataupun mengambil dari website berita yang besar ya. Kalau kalian mungkin seorang jurnalistik ataupun punya konten berita sendiri yang kalian dapatkan, ya kan, kalian mendapatkan, atau mungkin kalian seorang penulis berita ataupun seorang wartawan jurnalistik ya, kan bisa langsung membuat berita di sini tanpa harus mencari bahannya di website berita besar. Tapi kalau berita-berita yang sifatnya berita nasional ya, kita bisa mengambil ataupun mencuplik dari website-website besar. Lalu apakah kena copyright? Selama ini website saya ya, postingannya yang saya buat ini kan saya banyak mengambil dari website besar ya. Ini saya ngambil dari website besar ataupun dari portal berita yang sudah terkenal. Nah, caranya karena gini, kalau website berita itu harus terupdate ya, harus selalu rajin posting berita-berita terkini, karena kalau nggak bukan berita-berita terkini itu akan jadi basi beritanya ya, beritanya akan ketinggalan gitu kan, tidak terupdate lagi, bukan berita terbaru lagi tapi akan ketinggalan. Makanya untuk mendapatkan berita-berita terupdate terkini itu kita harus bisa kita pantau website-website besar seperti ini, website besar ya, kita bisa ambil ya, kita mencari dari Detik, kita bisa kita cari berita-berita yang populer ya. Nah, kita cari berita-berita yang populer ya, kayak seperti hari ini kan ini lagi rame artis meninggal ya, Laura Anna yang meninggal. Nah, ini semua beritanya tuh jadi trending topik di sosial media ataupun di ini ya, di website ya, di portal berita besar ya, baik di Detik, Kompas dan lain-lain. Itu sekarang lagi rame berita tentang artis yang meninggal. Di platform berita seperti Hello, TikTok dan lain-lain juga lagi rame. Nah, kita harus bisa mengambil celah itu ya, kita baru harus bisa memanfaatkan berita-berita ataupun event-event yang lagi viral untuk kita jadikan konten berita kita. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak kena copyright? Jadi kalau menurut pengalaman saya sih selama membuat website berita, yang penting walaupun kita mengambil
berita dari website yang sudah terkenal, kita bisa mengambil artikelnya ya, kita bisa ngambil postingannya ini. Caranya kita copy aja sih, kita copy isi beritanya ini ya, kita copy isi beritanya. Kalau kita menggunakan komputer, kita bisa copy. Kalau kita bikin draft dulu ya, kita menggunakan Wordpad ataupun pakai Word, tapi kalau saya sih lebih suka menggunakan ini ya, Notepad. Kita bisa salin dulu di sini. Biasanya kalau yang website seperti Detik dan lain-lain ini ada selalu, kalau kita mengcopy paste postingannya ini akan ada ini ya, baca artikel ini ya. Ini kalau walaupun kita tadinya nggak pas kita copy itu nggak ada tulisannya, tapi kalau kita paste kan pasti akan ada tulisannya ngikut ketika kita paste di Notepad. Makanya jangan langsung kita pastekan di blog ataupun di postingan blog kita masuk ke ini kan dulu, kita pasang ataupun kita paste di Notepad dulu. Nah, kalau ini sudah kita buat ya, ini udah kita langsung ini kita selesaikan aja dulu. Ini kita misalnya ambil beritanya, ini kita hapus. Nah, ini kan kalau untuk berita ini, kita kalau kita copy mentah-mentah itu akan jadi sama ya, kan sama dengan berita ataupun artikel dari website ini. Misalnya ini kan Detik nih, setelah kita copy, kalau website kalian ataupun blog kalian itu belum keterima oleh Google AdSense, itu usahakan semua ini ya, ini di edit ya, kita rubah. Kalian bisa merubah, kalian pakai spin ataupun pakai apa ya, kalau menurut saya sih di edit manual ya. Kalau kita menggunakan spin ataupun rewrite dari internet ataupun dari aplikasi, itu biasanya bahasanya itu akan jadi kacau gitu kan, bahasanya kadang kurang pas untuk dibaca gitu. Nah, makanya agar beda dengan postingan ataupun artikel aslinya, kalian bisa rubah di sini, semua dirubah, ditambahin atau dikurangin. Ini intinya ya, ini salah satu kuncinya agar postingan kita itu tidak terdeteksi duplikat ya. Makanya harus kita tambah ataupun kita edit. Nah, sebuah postingan itu bisa kita mengambil dari tempat lain, dari postingan lain itu dengan perbandingan anggap aja 30% itu kita ngambil dari postingan orang lain ataupun artikel orang lain. Nah, yang 70% itu postingan ataupun artikel original buatan kita. Tapi kalau website berita itu sih, kalau menurut saya ya, pengalaman yang sudah saya lakukan itu nggak harus seperti itu. Yang penting ada sedikit perubahan gitu kan, harus ada sedikit
berubah jangan sama plek ataupun sama persis ya dengan yang aslinya. Itu kenapa? Karena gini, secara asumsinya gini, misalnya ketika kita itu seorang wartawan ataupun jurnalis, ketika ada sebuah kejadian, misalnya ini nih jenazah Laura Anna akan dikremasi esok ini. Nah ini kan gaya bahasa penulisan dari wartawannya Detik. Nah, seandainya ataupun misalnya dari banyak media dari tabloid ataupun media apapun, wartawannya itu datang ke rumah sakit ini untuk meliput berita. Nah, narasumbernya kan pasti akan sama. Satu narasumber misalnya kan dari petugas rumah sakit ini yang jadi narasumber. Nah, lalu masing-masing wartawan ataupun masing-masing jurnalis kan dia kan menulis dengan gaya bahasa mereka sendiri-sendiri. Jadi nggak mungkin kan akan cara menulis ataupun berita yang ditulis antara wartawan Kompas sama Detik itu akan sama plek, akan sama persis. Itu pasti akan beda karena semua orang punya gaya tangkap sendiri ya. Dan misalnya walaupun sumbernya itu satu, tapi orang kan akan mencerna masing-masing dari penjelasan dari si narasumber. Dia akan tuangkan dalam sebuah tulisan itu akan berbeda-beda satu sama lain, walaupun pada intinya itu satu ya, intinya satu. Jadi seperti ini ya, kan jenazah Laura Anna akan dikremasi esok, ini kan topik utamanya kan ini kan satu nih, bahwa jenazah si Laura Anna akan dikremasi esok. Tapi kan cara penulisan yang dituangkan oleh wartawan ataupun jurnal itu kan beda-beda, walaupun ya itu pada intinya sama itu kan. Misalnya ada yang dari Detik penyampaian awalnya seperti ini, nanti dari Kompas ada pembukaannya seperti ini, tapi tujuannya sama, yaitu tujuannya menyampaikan berita bahwa jenazah Laura Anna akan dikremasi esok. Cuma cara penyampaiannya yang berbeda-beda. Itu. Jadi cara penulisannya yang berbeda-beda. Nah, dari hal seperti inilah kenapa kalau kita mengcopy paste postingan ataupun artikel dari website ini, saya bilang boleh dikatakan aman dari copyright. Itu anggap saja kita adalah seorang wartawan yang ikut menghadiri ke sini gitu. Anggap aja kita seorang wartawan ataupun jurnalis yang ikut ke sini, ikut datang ke tempat ini meliput berita. Lalu kita buat berita sendiri, membuat berita dengan gaya menulis kita. Nah, lalu karena kita tidak datang, hanya kita mau mengumpamakan kita datang ke sini, karena kita kan nggak ketemu dengan narasumbernya ya, jadi narasumber kita adalah ini postingan ini narasumbernya. Nah, lalu kita ubah lah, anggap aja kan kita datang menemui narasumber, tapi narasumber kita sudah ini ya. Nah, dari berita-berita ini yang sudah ditulis ini oleh misalnya oleh Detik ini, kita copy lalu kita salin, maksudnya kita copy terus kita salin ke Notepad, lalu kita edit, kita tambahin. Isinya,
Ini terserah ya, yang penting kalian rubah. Ini harus kalian rubah bahasanya, nggak harus semua sih, harus diganti semua, nggak usah. Jadi kalian bisa tambahkan ya, misalnya ini kan ini Laura Anna, ini kan judul pertamanya kan, ini kita bisa tambahin misalnya cerita. Kita tambahin jenazah. Selebgram. Ini aja kita tambahin yang mana yang kira-kira bisa kita tambahin dan dibacanya itu enak dan tidak bergeser dari topik ataupun inti berita. Kan ini kan nih. Nah, kalau aslinya misalnya Laura Anna disemayamkan di rumah duka Grand Haven Jakarta. Nah, lalu kita tambahkan jenazah selebgram Laura Anna. Nah, ini kan masih sama ya. Jadi tujuannya masih sama, intinya masih sama bahasa ininya. Cuma kita tambahin agar berbeda dengan berita aslinya. Bisa kalian baca semua beritanya terlebih dahulu ya, lalu gimana yang kira-kira ditambahin atau dirubah. Misalnya kabar tersebut ini kita ganti kabar itu atau kabar apa gitu ya, yang sesuai dengan kalimat ini, yang sinonim dengan tersebut, misalnya ini ataupun itu kan. Ya kan ini bawaan aslinya kan kabar tersebut diketahui. Nah, kita bisa rubah kabar ini diketahui ataupun kabar itu diketahui. Nah, ini kalau dari Google ini kan sudah dianggap beda ya, karena Google AdSense juga sebenarnya kan boleh, dari Google AdSense itu boleh kita mengcopy menggunakan artikel orang lain dengan merubah. Harus ada yang dirubah maknanya itu ya, harus ada yang dirubah. Ini kan boleh itu. Kalau kalian pernah dapat pemberitahuan dari Google AdSense itu seperti itu, kita bisa menggunakan artikel orang lain tapi harus merubah. Kalau boleh ini merubah bentuk ya, kalau bahasa Google AdSense itu kalau nggak salah harus merubah dan ada nilai lebih. Misalnya kalau kita ngambil tutorial, artikel tutorial kita copy dari website lain, kita boleh ambil, tapi setelah kita edit kita tambahin ini itu jadi berbeda dan ada nilai lebihnya, itu diperbolehkan ya kalau dari Google AdSense. Yang penting berubah dan ada nilai lebih dari artikel aslinya. Untuk berita, untuk gambarnya ataupun untuk foto berita ataupun foto artikel, kita juga ngambil dari ini, juga dari ininya juga nggak apa-apa ya. Nah, kita simpan. Nah, ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah satu narasumber yang datang ke sini dari berbagai media massa itu kan. Itu mereka sampai ke sini kan yang dilihat ini nih, ada tulisan ini di rumah sakit, mereka akan foto-foto yang ini kan. Hampir istilahnya semua wartawan yang datang ke sini itu akan foto ini, objek berita mereka ini. Itu dengan gaya foto yang beda ya, mungkin ada yang ke nyamping atau apa, yang pink ini kan yang difoto. Lalu untuk kalau kita mengambil postingan ataupun berita ini, apakah bisa menggunakan foto ini? Kalau kata saya sih bisa, karena
postingan saya juga mengambil dari media ini ya, dari foto dari berita yang ada di sini ataupun yang dari website besar. Lalu setelah kita buat, ambil, nah yang terpenting ini judulnya. Judulnya ini kan aslinya itu kan itu. Untuk judul ini harus kita rubah, kita juga harus kita rubah, jangan sama. Karena kalau di berita ataupun artikel yang jadi sorotan ini kan pertama adalah judul postingan ya. Misalnya ini kan judulnya jenazah Laura Anna akan dikremasi besok. Nah, kita akan rubah, kita tambah, misalnya kita akan ambil dari sini, ini kita ambil. Semua kalau judul yang penting bisa kreasi kita masing-masing ya. Kita mau buat seperti apa, kita tambah, ini kita rubah. Jenazah Laura Anna disemayamkan di rumah duka FNJT ini kan, dan akan dikremasi esok. Ini kan udah berbeda, judulnya berbeda ya, tapi intinya sama, tujuannya sama. Lalu setelah ini kita posting, kita posting di blog kita. Kita bisa sesuaikan judulnya tadi, kita ambil, kita pasang judulnya, lalu kita pasang artikel berita fotonya untuk foto postingan. Mana tadi ya? Kita cari ini. Kita kasih teks ya, teks ininya, karena ini juga mempengaruhi dengan pencarian kalau mau menggunakan kendali pencarian. Nah, untuk foto ini kalau kita mau kasih keterangan kita untuk menghargai ini ya, kita bisa kasih tulisannya. Untuk narasumber foto kita bisa pasang di bagian narasumber fotonya, kita cantumkan sumber foto, kita buat kecil aja, jangan terlalu kecil. Kalau mau di blog juga apa-apa. Ini kalau cara penulisannya ya kalian bisa kreasikan masing-masing ya, bisa gunakan gaya menulis kalian masing-masing, yang penting intinya sama. Ini beritanya pendek sih, karena hanya contoh aja, untuk kita ambil contoh cerita pendek. Nah, lalu judulnya ini, kalau misalnya di sini pakai description penelusuran, ini dipakai ya, kita pasang di sini, tambahin untuk penelusuran. Nah, label ini jangan lupa ya, karena ini akan mengumpulkan berdasarkan kategori label. Kalau ini kan berita selebritis,
kita labelkan, kita kumpulkan di label celebrities. Nah, jika kalian mau mencantumkan sumber itu juga tidak apa-apa, kita cantumkan sumbernya. Kalaupun kalian takut di kena copyright ya, kode ini kita cantumkan sumbernya juga tidak masalah. Kita cantumkan sumber sini secara lengkap. Ini kan ya cara pencantuman sumbernya. Nah, ini di paste, kita copy linknya, kita paste di judulnya ini, lalu kita ambil linknya, kita pasang. Lalu gini, ini nih yang ini ya, ini masih no follow. Ini kita hapus. Lalu kita tulis sumber. Ini sumbernya sudah kita cantumkan. Kalaupun kalian tidak menulis ke linknya, bisa juga ditulis sumber nama websitenya ya, ditulis ini. Lalu kalau semua sudah siap, ini untuk spasi dan lain-lainnya itu bisa sesuaikan nantinya kan tampilannya seperti apa. Ini hanya mungkin ini terlalu lebar. Nanti kita bisa lihat hasilnya sih, jarak ininya nanti bisa kita sesuaikan, bisa kita edit. Setelah semua ini sudah siap, kita tinggal publikasikan. Nah, ini sudah terposting. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Nah, ini terlalu rapet ternyata ya. Tadi sebenarnya benar yang tadi ini. Ini kalau seperti ini kan kita bisa kita edit lagi. Ternyata terlalu rapet bener yang tadi. Karena ini artikelnya ataupun beritanya sedikit, ini kita bisa jarak-jarak perbarui, kita refresh. Nah, tampilannya akan jadi berubah. Nah, kalau sumber yang masalah sumber tadi ini kan kita cantumkan di sini. Jadi sumbernya ini adalah, kalau diklik dia akan menuju ke sumber kosong ya, sorry, berarti tadi itu salah ininya ya, linknya. Berarti linknya ini, sorry, kita perbarui lagi nih sumber linknya. Tadi broken, salah ya, kurang sempurna. Ya udah,
salah ya, intinya seperti itu ya. Tadi pas salah ambil ini ya sumbernya. Kita coba sih kalau ada yang salah ini sumber linknya. Kita edit lagi bentar ya. Oke, refresh lagi. Sorry, ada yang salah di sini ya. Jadi intinya seperti itulah. Ini kan ada sedikit cara ini linknya, tapi ini kan sebenarnya linknya kan ini nih. Kalau kita ini kan ada selengkapnya di link ini, sumbernya kan. Oke, sebegitu saya tadi saya pastekan di sini. Kenapa dia tidak mau? Padahal berita ininya kan udah sama ya. Terus nanti bisa linknya. Berita tadi ini beritanya ini coba cuma hari ini kalau di tampilan di Tamas ini kok kenapa burus ya gambar. Ini oke, di sana mau membuat penasaran deh. Jadi ini kalau kita klik beritanya, nah setelah kita sudah posting, sudah tayang, lalu bagaimana caranya kita mendapatkan view ataupun traffic? Nah, kalau kita mengandalkan pencarian orang, mengandalkan Google Search, ini kalau di blog kita itu akan kalah, pasti akan begitu orang mencari misalnya dengan kata kunci jenazah Laura akan disemayamkan ini, nanti yang akan tayang bukan website kita ini, tapi website seperti ini dari sumbernya, itu kan dari website besar yang emang dia ininya bagus ya, optimisnya bagus. Nah, kalau website kita itu ngandelin misalnya orang mencari berita jenazah
Laura Anna ini seharusnya kalau emang itu, kalau emang blog kita bagus ya, ataupun ininya kita bagus, keywordnya bagus, kita kan tertuju sama blog kita. Cuma kalau postingan berita itu akan kecil kemungkinan sih ya, kalau menurut saya. Itu ketika orang mencari di sini lalu akan bisa ketemu postingan kita, karena saingannya akan berat dan bersaing dengan portal berita seperti Detik, Kompas, Liputan 6 dan lain-lainnya. Ya, kita juga bisa mencari berita terkini ini kan seperti ini. Walaupun misalnya blog kita menggunakan kata kunci ataupun niche di postingan kita itu berita terkini gitu ya, tapi nanti akan kalah sama berita-berita yang dibuat oleh website besar seperti mereka ini nih. Itu kalau kita lihat ya, ini semua kan berita terkini ini yang tampil. Nah, ini semua website berita besar semua, jarang yang tabloid atau website lokal, karena sekarang kan banyak ya, karena kebebasan membuat website berita itu diberikan kemudahan. Nah, sebenarnya kalau website berita itu juga harus kalau kita mau benar-benar resmi itu kita harus menginduk dengan redaksi berita, harus punya badan hukum ya, harus punya badan hukum dan diterbitkan oleh PT yang menangani ataupun memayungi website berita. Nah, cuma kalau kita kan hanya boleh dikatakan kita belum punya ini ya, belum punya badan hukum untuk memayungi portal berita kita ataupun website buatan kita. Nah, makanya agar kita terhindar dari berita bohong ataupun hoax, makanya kita cari sumbernya dari berita-berita yang diterbitkan oleh portal berita nasional yang memang sudah besar dan beritanya itu fakta ya, bukan berita hoax ataupun berita bohong. Itu untuk salah satu untuk menghindari website kita dibilang adalah berita bohong. Dan kita kita ngambil dari website resmi yang beritanya emang real ataupun sesuai fakta. Lalu kembali ke tadi cara mendapatkan view. Nah, untuk blog berita lokal biasa seperti ya saya kalau untuk mencari trafficnya seperti tadi ya, mengandalkan pencarian kita akan kalah. Nah, salah satu di antaranya hanya banyakin untuk share ke sosial media tuh. Karena kalau tidak kita share di sosial media, kita tidak akan mendapatkan view ya. Dengan di share di sosial media juga, view-nya juga istilahnya nggak banyak ya, tergantung konten beritanya juga sih. Karena sekarang yang membuat website berita seperti ini itu, kalau kita lihat di Facebook, di Twitter dan lain, itu banyak ya, udah macam-macam nama portal beritanya itu. Ada Suara Pagi lah, Suara Fajar, ataupun Rakyat Merdeka, atau apa saja itu ya, banyak ya. Kalau kita ngeliat di ini ya, ada Fajar Express ataupun Resolusi TV, banyak kayak yang portal-portal berita di luar dari portal berita nasional.
banyak beredar di Facebook. Nah, karena mereka ya sama seperti yang saya lakukan, ya kebanyakan men-sharekan berita di sosial media untuk mencari traffic. Nah, lalu mana aja sih yang bisa kita share? Ya kita share ya di sosial media manapun. Kalau kita bisa share ya kita share untuk mendapatkan traffic, baik dari lewat Twitter, Pinterest, ataupun lain-lainnya yang kalian miliki. Itu bisa kalian share. Makanya untuk berita ataupun blog, kita harus pasang ini ya, harus pasang tombol ini ataupun widget-widget seperti ini untuk memudahkan kita pasang-pasang widget ini ya untuk memudahkan kita untuk men-share berita. Ini kita di atas bawah biasanya kalau yang template sudah ada ya, yang bawaannya sudah ada terpasang seperti ini. Nah, kita bisa share jika kalian punya halaman, bisa kalian share ke halaman kalian sendiri, ke grup-grup. Jika kalian punya grup, bisa kalian share di grup kalian. Nah, di grup lain juga bisa. Nah, cuman kalau kita share di grup orang lain, itu kan kadang ada yang langsung bisa tayang, kadang ada yang harus menunggu persetujuan dari adminnya. Tapi itu kadang ada yang admin yang enggak ini juga ya, postingan kita kan enggak kita udah share di grup, enggak di approve sama mereka ya, karena mereka grupnya emang untuk kepentingan mereka sendiri gitu, walaupun nama grupnya grup berita, tapi untuk kepentingan website mereka juga. Kalau kita share ke situ harus menunggu approval dari adminnya, itu yang kadang lama. Ada juga yang bikin melaporkan kita ataupun ini berita kita ya, jadi postingan kita kadang jadi diblokir oleh si Facebook. Nah, salah satu kekurangannya itu yaitu ketika kita share berita-berita di sosial media, kita jangan terlalu banyak ya, share-nya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering, harus ada jeda. Jangan sekali posting ataupun share ke 10 blog atau 10 grup sekaligus, nggak ada jedanya hanya sebentar, itu bahaya. Itu nanti website kita bisa diblokir oleh si Facebook. Nah, ini pengalaman saya ya, karena sering share berita di Facebook dan terlalu rapat, terlalu cepat ya, dan terlalu banyak, itu berita kita diblokir oleh si Facebook. Nah, untuk menghindari itu kita pilih jangan terlalu sering ya, dan kita juga bisa membuat ataupun bergabung di banyak grup. Kalian pilih grup-grup yang grup-grup berita ya, grup-grup Facebook yang berita, emang berita banyak beredar, ataupun banyak di Facebook itu yang grup tentang berita-berita. Jangan di grup yang lain ataupun grup bisnis atau yang lainnya, karena nggak akan dibaca ini juga. Walaupun dibaca, nanti adminnya juga akan menolak kita begitu. Kita share ke grup bisnis, kita share konten berita, nanti sama adminnya di remove atau malah dilaporkan kita. Itu jadi bahaya di blog kita ataupun di website kita. Nah,
setelah semua selesai ya, ini udah anggap udah selesai ya, kita hanya tinggal mencari trafficnya. Nah, untuk memperbanyak traffic, kalian bisa juga bikin akun Facebook banyak-banyak ya. Jadi kalau kalian punya akun Facebook ada 5 atau apa, nah itu caranya ya untuk men-share konten-konten berita kita di sosial media. Karena kalau satu orang kan terbatasan ya, satu akun terbatasan dan rawan diblokir. Nah, kalau kita punya banyak akun Facebook itu kan bisa jadi lebih mudah, ataupun lebih luas dan lebih banyak kita bisa share beritanya. Misalnya satu akun ini di grup 123, nanti yang akun Facebook kedua di grup 345. Nah itu. Nah kalau misalnya satu akun itu langsung share ke grup 12345, itu akan sedikit rawan untuk keberlangsungan website kita. Oke, ini sudah semua cara dari awal sampai kita posting di sosial media untuk cari traffic. Jadi seperti itu ya kawan-kawan, cara membuat website berita dari awal sampai kita bisa memposting ataupun men-share di sosial media untuk mencari traffic. Nah, kalau ini sebenarnya nggak kalau benar-benar detail akan panjang ya. Ini juga udah dari awal sampai ini udah panjang juga ini pembahasan masalah cara membuat website berita. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru di Kaizen Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.